Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kemarin Senin jadwal Senin habis Isya itu ada dijadwalkan rapat takmir di rumah Bapak Junaidi, tapi saya Pak Sartikan tidak bisa ikut karena mengikuti pelatihan manajemen masjid seperti yang kita ikuti beberapa tahun yang lalu di Jogokarian. Saya, Pak Sartikan sama Ustadz Anto. Sedikit yang ingin saya laporkan hasilnya. Pelatihan ini diselenggarakan oleh salah satu masjid yang viral ya, masjid di Sragen. Ini juga salah satu murid dari Masjid Jogokarian. Ketika tahun 2012 itu kas masjid per bulannya itu sama dengan kita ya, sekitar 12 juta ya. Kalau seminggunya 3 juta sampai 4 juta itu 12 juta. Beberapa tahun kemudian setelah ilmu yang diambil dari Jogokarian diterapkan, sampai sekarang kas masjid per bulan itu paling sedikit 400 juta sampai 700 juta. Kalau dibuat rata-rata ya sekitar 550 juta. Sangat banyak. Yang ini tentunya akan kita tindak lanjuti dan wajib kita tindak lanjuti, tidak sekedar jadi konsep. Kalau konsep walaupun kita nanti studi banding ke Masjid Nabawi pun, tapi kalau hanya konsep saja tidak diimplementasikan, tidak ada keberanian, ya tetap seperti ini. Salah satu cerita dari Pak Kusnadi, Ketua Takmir, dia mengatakan begini, apa sih kas nol itu? Ya seperti kalau kita membangun masjid ya. Masjid ini yang habis sekian miliar ya. Dari awal kan tidak ada uang itu. Uang miliaran itu tidak ada. Tetapi kita berani membangun. Nah, kenapa itu tidak diimplementasikan pada kegiatan setelah masjid terbangun? Kegiatan ini uangnya nggak ada ya, jalan dulu, direncanakan dulu. Memang tidak sama dengan organisasi-organisasi formal ya. Organisasi formal itu harus teliti, harus dengan planning, organizing, actuating, controlling, itu harus wajib. Melaksanakan sesuatu harus direncanakan dari A sampai Z, detail. Kemudian organizing, tata penempatan tenaga kerja sesuai dengan skillnya, sesuai di bidangnya. Kemudian penggerakan, actuatingnya bagaimana, terus kemudian pengawasannya, controllingnya bagaimana. Manajemen masjid tidak seperti itu, kata beliau. Intinya kita banyak menggunakan manajemen langit, terutama dalam soal keuangan. Kita harus benar-benar yakin kalau kita berniat baik, insya Allah ya Allah akan mengabulkannya. Tiap pagi itu di tiap hari itu makan 3 kali, menyediakan makan 3 kali di masjid sana. Nanti suatu saat kita ke sana saja, kita studi banding ke sana. Ya tidak harus diikuti oleh takmir, kalau bisa semuanya ikut gitu ya, dengan biaya mandiri sementara. Tapi kecuali ada yang donatur, siapa tahu kita coba manajemen nol itu ya, kita ke sana merencanakan misalnya ada biaya 100 juta, siapa tahu ada yang biayai. Misalnya begitu. Jadi kita tidak usah terlalu ketakutan. Udah iki ana duit apa ndak?
Ya seperti kita sudah pernah mewujudkan ketika membangun masjid dimanapun rata-rata seperti itu. Pak Wagimin sekarang juga membangun masjid sekian ratus juta sampai 1 miliar. Ketika membangun ya gak untuk duit belas, tapi ya berani, akhirnya sekarang pondasi sudah jadi. Antara lain seperti itu. Di masjid di sana itu tiap pagi menyediakan makanan, sore makanan, siang makan. Bahkan setiap Jumat itu ada kegiatan mulai dari Qiyamul Lail sampai duha, makan lagi ribuan porsi. Ini banyak rahasianya kenapa dia jalan, antara lain ya seperti itu. Kegiatan kita selenggarakan dulu, jangan nunggu biaya. Ini biayanya itu kok endi. Di antara lain juga memakmurkan orang-orang yang benar-benar memang bekerja di sini, bukan takmirnya loh ya, bukan takmir. Misalnya penjaganya, ditingkatkan kesejahteraannya, harus berani itu. Imamnya di sana, imamnya gajinya sekian tahun yang lalu itu 3,5 juta, itu ada 5 imam digaji seperti itu. Bahkan kalau bulan Ramadan dia mengambil imam-imam dari Timur Tengah, dari Palestina, bahkan dari Yaman juga dipanggil ke sana bergantian. Untuk Jumat, khutbah Jumat disediakan 1 bulan itu anggarannya 8 juta ya, 8 juta. Berarti sekitar 1 khutbah itu disangoni 2 juta. Sama dengan kita, tinggal ngajak nule. Itu harus ada keberanian seperti itu. Itu nanti akan kita tindak lanjuti. Yang penting kita tidak hanya berbicara sekitar konsep ya. Konsep itu gampang, konsep itu. Pokoknya begini nanti seperti ini. Tapi how to do-nya itu harus jelas. Bagaimana cara mengerjakannya, terus bagaimana protapnya, ini begini itu yang butuh pemikiran banyak orang. Saya rasa insya Allah di Masjid Nurul Hidayah ini insya Allah mampu seperti itu bisa. Apalagi kita punya banyak potensi-potensi seperti ini ya. Jamaah-jamaah itu yang jamaah nyata seperti ini dan jamaah-jamaah gaib juga kita maksimalkan. Jamaah gaib itu jamaah yang tidak sholat di sini tapi beliau peduli di sini, mengirimkan uang dan sebagainya, mengirimkan materi dan seterusnya. Itu yang kita perdayakan. Insya Allah akan kita laksanakan dan ada tindak lanjut insya Allah nanti. Ada sekitar 7 menit lagi saya kembali bermanakib ya, manakiban. Jadi salah kalau Muhammadiyah itu tidak melakukan manakib. Setiap Rebo itu manakib kita itu. Belajar biografi dari sahabat. Manakib itu mempelajari biografi, lahirnya kapan, terus kemudian apa kiprahnya, apa ibroh yang bisa diambil, itu manakib. Beberapa sahabat bermacam-macam yang bisa kita contoh, bermacam-macam karakter, dan semua karakter-karakter sahabat yang berbeda-beda itu ada kemiripan. Kemiripannya adalah mereka sangat berkasih sayang terhadap sesama muslim dan begitu tegas terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Tegas sekali. Tegas itu tidak harus keras, tidak harus kasar, tidak harus dengan kontroversi dan seterusnya. Dia sangat tegas. Ya seperti yang kita rasakan ini adalah kebalikannya. Orang-orang yang punya jabatan-jabatan itu kadang-kadang sangat tegas terhadap umat Islam. Jabatan ini adalah untuk kelompok saya di bidang departemen keagamaan dan seterusnya sampai ke bawah, sampai pengulu harus dikuasai oleh kelompok saya. Kalau enggak ini nanti keliru semuanya. Mereka sangat tegas terhadap sesama muslim, tapi dengan orang yang lain begitu lemah lembut. Dengan agama-agama yang jelas memusuhi Islam sangat lemah lembut, memberikan tempat yang sangat istimewa. Kementerian ini dikuasai orang kafir, tidak pernah diusik. Departemen ini dikuasai oleh orang kafir, tidak pernah diusik. Tapi departemen agama kalau dikuasai selain kelompoknya itu dia sangat keras sekali. Dan ini kita semua sudah tahu ini. Berita itu tidak hanya di media sosial tapi di media mainstream, di TV-TV seperti itu.
Bahkan ketua organisasinya itu ya seperti itu omongannya, sangat keras dan sangat hebat ya dalam memusuhi sama Islam. Dan sahabat-sahabat ini rata-rata tidak seperti itu, dia sangat lemah lembut. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abdullah bin Qais. Ini dari Yaman ya, orang dari Yaman. Dia masuk Islam ini sebelum Rasulullah hijrah. Umurannya ya sekitar sama dengan Ali bin Abi Thalib ya. Kalau Ali itu lahirnya tahun 559, ini 602. Jadi 2 tahun, 3 tahun lebih muda dari Ali. Sebagai perbandingan supaya tahu usianya, kalau Rasulullah tahun 70 atau 71, Abu Bakar 73, kemudian Utsman agak tua tahun 77, 577, kemudian 84, 83 itu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Abi Waqqas hampir sama umurnya. Ali tahun 99, 599, kemudian tahun 602 itu Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Anas bin Malik itu tahun 12 ya, 612. Jadi 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ini lemah lembut sekali terhadap Islam, sangat lemah lembut. Di antara sifat yang paling menonjol, dia adalah penghafal Al-Quran, suaranya sangat bagus. Bahkan Rasulullah senang mendengarkan suara Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan Umar bin Khattab pun juga sering mengundang hanya untuk membaca Al-Quran. Padahal Umar bin Khattab juga hafal Al-Quran, tapi senang ketika diperdengarkan ini. Sangat lemah lembut dan pemalu. Pemalunya mirip Utsman bin Affan, sangat pemalu, sangat murah hati. Tetapi di medan perang dia begitu dahsyatnya. Seperti Ibnu Mas'ud itu kan dikenalnya orangnya kecil, kurus sekali, tapi di medan perang luar biasa. Di medan perang dia juga sangat hebat. Bahkan ada sahabat-sahabat yang di medan perang pun masih dakwah. Seperti Khalid bin Walid itu kalau memimpin perang itu dia mengajak diskusi calon musuh-musuhnya dari kubu sebelah itu, diajak diskusi untuk masuk Islam. Perang dijadikan medan dakwah. Perang masih dijadikan mimbar dakwah. Bukan sebaliknya, mimbar dakwah untuk ngajak perang. Ya, kita kadang-kadang bukan ya di umat Islam kadang-kadang ini tempat dakwah, ini mimbar ini jadikan medan perang. Bait haram. Nah, gitu pada waktu dulure wis gak usah ngono sik. Jadi ya kita saling menghargai. Itu kalau kita melihat di media sosial ya. Media sosial begitu sangat hebat sekali dalam mencerai-beraikan umat. Yang penting tidak terjadi di Muhammadiyah ini. Kita tidak membuat ini jadi medan perang dengan menyakiti siapapun, perasaan siapapun. Itu kita jaga itu. Abu Musa al-Asy'ari ini tidak semuanya ya, karena ini waktu saya tinggal 4 menit ini, 3 menit. Ini hijrah ke Madinah. Ini sekitar tahun ke-6 ya. Ini setelah perjanjian Hudaibiyah. Dan Hudaibiyah kan juga tahun ke-6 awal ketika Rasulullah ditolak oleh Quraisy untuk umroh. Kemudian setelah itu diselesaikan waktunya untuk kirim surat, bahkan untuk memerangi Yahudi-Yahudi yang sudah pergi ke Khaybar. Yahudi itu kan ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama di Madinah, yang 3 suku itu yang sudah terusir semuanya, kemudian terusir pindah ke Khaybar. Khaybar jaraknya tidak jauh dari Madinah waktu itu. Karena itu yang menyusun kekuatan untuk memerangi Islam dan perang Ahzab, diperangi Rasulullah. Nah, Abu Musa al-Asy'ari datangnya setelah itu. Kebetulan datangnya bersamaan dengan Ja'far bin Abi Thalib dari Ethiopia. Ada yang mengatakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari dengan 52 orang itu ke Ethiopia dulu, tinggal di sana beberapa. Ada juga di riwayat lain yang menerangkan bahwa itu kebetulan saja datangnya bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi tahun ke-6 setelah perang Khaybar. Jadi beliau tidak sempat mengikuti perang sebelumnya, yaitu perang
Badar, terus perang-perang mengusir bani-bani dari Yahudi, tidak sempat mengikuti perang Uhud, perang Ahzab. Tapi setelah itu, bahkan terakhir Abu Musa al-Asy'ari ini yang sangat spektakuler, yaitu perannya dalam perang Siffin ya. Perang Siffin ketika ada permusuhan, ada berbeda ijtihad antara Ali bin Abi Thalib dengan seorang pemimpin di wilayah Syam, yaitu anaknya Abu Sufyan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadi perbedaan ijtihad karena bagaimana mensikapi terbunuhnya Utsman bin Affan, yang Muawiyah kepingin, saya tidak akan membaiat engkau dulu sebelum engkau menyelesaikan urusan kematian saudara saya Utsman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mempunyai ijtihad lain, kita harus kuat dulu karena kekuatan orang yang membunuh dari kaum Khawarij yang membunuh Utsman itu sangat kuat. Jadi ada perbedaan itu. Apa peran Abu Musa al-Asy'ari? Yaitu dia sebagai juru runding. Kalau Muawiyah mengirimkan Amr bin As, yang memang tahkim itu, kita kembali ke Al-Quran untuk menyelesaikan masalah perang itu memang dari Amr bin As. Abu Musa al-Asy'ari itu delegasi dari Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya selesai masalah itu. Intinya adalah yang bisa kita petik itu banyak sekali. Kita membiasakan diri kita tidak terlalu keras, tidak tegas dengan saudara-saudara kita, tapi kita harus benar-benar tegas terhadap orang-orang yang musuh Islam. Walaupun kita tidak secara berkonfrontasi, minimal hati kita tidak memihak, tidak terlalu, ya bukan toleransi ya, membiarkan kedoliman itu bukan toleransi. Toleransi itu membiarkan orang mengikuti agamanya masing-masing, itu toleransi. Tetapi kalau membiarkan kedoliman, dalam hati pun kita membiarkan tidak berpihak, itu bukan toleransi. Ya, itu suatu kebodohan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.